Halo guys, kembali lagi dengan saya Nara dan saya Ibai dalam podcast Suara Anak Bangsa. Oke, kembalinya kita di sini dikarenakan ada suara yang harus diutarakan karena sudah banyak sekali keputusan yang tidak memuaskan bagi semua pihak. Waduh, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, dalam podcast kali ini kita kedatangan tamu dari pelajar SMA Angguda. Halo, hai Hanur, Jenny, Mas Tata, apa kabar? Boleh dong perkenalkan diri kalian? Halo, perkenalkan nama saya Mas Tata, saya pelajar dari SMA Angguda. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jenny. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Nara dan Mas Ibai karena udah mengundang kita ke podcast kali ini. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Hanur. Oke, terima kasih. Pada semangat sekali nih ya untuk menyuarakan suara-suara kita yang sudah lama sekali tidak didengarkan hanya demi kekuasaan. Ya walaupun dalam menyuarakan kali ini saja belum tentu dihiraukan. Waduh, oke kita mulai aja kali ini ya. Oke, pada podcast kali ini kita akan menyampaikan materi terkait kontroversi putusan MK yang terjadi pada Pilpres kali ini. Ya betul, banyak sekali masyarakat yang tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh MK. Masyarakat merasa bahwa putusan tersebut sangat menguntungkan bagi Gibran Rakabuming yang saat itu maju dalam pemilihan presiden. Ya, apalagi saat itu yang memutuskan putusan MK adalah Anwar Usman atau pamannya Gibran sendiri, yaitu kakak dari sang ibu. Hal tersebut juga membuat masyarakat geram. Masyarakat merasa bahwa putusan tersebut dibuat untuk keluarganya agar bisa terus berkuasa di negeri ini, atau bisa dibilang nepotisme, karena majunya Gibran yang bisa dibilang mudah karena putusan MK saat ini. Betul, langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Oke, kita mulai ke Mas Tata dulu kali ya. Halo Mas Tata, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, karena kan yang baik pemerintahan kita saat ini. Nah, Mas Tata, bagaimana tanggapan kamu mengenai putusan MK kemarin terkait batas usia capres dan cawapres yang dianggap menguntungkan sekali bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden kali ini? Di sini saya akan memberi tanggapan saya. Ya mungkin dari tanggapan saya ini bisa orang setuju juga gitu dengan tanggapan saya. Ya walaupun belum tentu juga nanti tanggapan saya ini benar oleh petinggi kita. Dari keputusan MK kemarin tentang soal Gibran yang maju di pemilihan presiden gitu yang jadi calonnya Pak Prabowo gitu. Dari keputusan MK ini emang udah nggak bisa diganggu-ganggu gitu mungkin, karena jika sudah di tahap Mahkamah Konstitusi itu berarti sudah akhir dari pemecahan masalah gitu. Masalahnya di sini undang-undang yang mengatur tentang peraturan umur saat ingin menjadi pemilihan cawapres adalah 40 tahun dan sekarang hanya diubah atau ditambahkan menjadi kecuali pernah menjadi kepala daerah. Peraturan tersebut membuat masyarakat bahwa putusan tersebut tuh kayak hanya memberi peluang besar kepada Mas Gibran gitu untuk maju ke pemilihan presiden, di mana kita tahu bahwa Gibran adalah anak dari presiden kita saat ini. Apalagi yang membuat keputusan akhir peraturan MK adalah pamannya Gibran sendiri. Di sini kita juga berpikir bahwa apakah Gibran memanfaatkan sang ayah yang masih menjabat menjadi presiden saat ini dan sang paman yang menjabat di MK untuk dia bisa maju ke pilpres kali ini. Kenapa nggak nunggu 5 tahun ke depan lagi biar bisa lebih taat ke aturan sebelumnya? Apa takut nggak kepilih karena sudah tidak ada yang menyatu dari jalur halal? Itu tanggapan saya. Terima kasih. Waduh, berat ini. Lanjut ya. Kalau menurut kamu bagaimana tanggapan tentang hal tersebut, Jadi? Ya kalau aku sih setuju sama apa yang tadi Mas Tata bilang. Kenapa nggak nunggu 5 tahun lagi aja buat dia maju ke pilpres selanjutnya? Bukannya hal kayak gitu lebih bisa diterima di masyarakat? Karena bisa aja saat Gibran maju ke pilpres berikutnya dia udah lebih bisa matang dari yang sekarang. Aku seperti itu kurang lebih. Ya betul. Tentu saja masyarakat lebih bisa menerima jika ia maju ke pilpres berikutnya.
Dan agar masyarakat tidak menganggap dengan majunya Gibran kali ini adalah untuk mengambil kesempatan agar keluarganya tetap bisa menguasai Indonesia ini. Nepotisme atau politik dinasti dilontarkan kepada keluarganya, di mana mereka berusaha memanfaatkan kesempatan dengan berkuasa di mana-mana. Contohnya seperti Gibran yang maju dalam Pilpres, sang adik ipar Bobi Nasution yang menjadi wali kota Medan, dan Kaisang yang terjun ke politik dan ingin ikut serta pula dalam pilkada kali ini. Berat. Semoga setelah menyampaikan kali ini kita baik-baik saja ya. Amin. Oke, baik. Terkait putusan MK yang menuai banyak kontroversi, hal tersebut juga dikaitkan dengan nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan yang mempersatukan keluarga, orang terdekat, kelompok, golongan di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Terkait hal tersebut, Jenny, apa tanggapan kamu dengan hal yang terjadi pada saat ini? Ya, kalau menurut aku itu nepotisme itu suatu hal yang benar-benar menguntungin bagi orang yang berkuasa dan sangat-sangat merugikan bagi rakyat biasa kayak kita. Jadi penguasa-penguasa yang serakah atas jabatannya sering banget gak pernah merasa bersyukur atas apa yang udah mereka kuasai. Mereka sering kali memakan hak milik rakyat. Males untuk mendengarkan suara-suara rakyat dan malas buat ngedengerin keluh kesah rakyat, kecuali saat mereka lagi butuhin suara rakyat buat mereka dipilih dalam suatu pemilihan bergengsi. Jadi ketika mereka udah kepilih, mereka tutup mata dengan rakyat, seolah rakyat itu kayak batu loncatan aja buat mereka biar bisa berkuasa. Jadi di mana letak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau yang memimpin hanya diisi oleh keluarga, kerabat, saudara yang sudah pernah berkuasa dan semua peraturan dibuat hanya untuk kepentingan kekuasaan, sedangkan buat rakyat nggak pernah dihiraukan dan didengarkan. Kalau menurut aku seperti itu. Ya, saya sih setuju. Suara rakyat seringkali dibungkam, suara rakyat seringkali tidak pernah didengarkan. Tapi ketika membutuhkan suara, mereka datang paling depan dengan segala kebohongan. Semua peraturan diubah demi kepentingan pribadi. Contohnya, gugatan diskriminasi usia pelamar kerja ditolak. Tapi untuk anak tersayang, peraturan sesulit apapun diubah dengan gampang. Ngurus undang-undang buat kekerasan seksual nunggu 4 tahun. Sedangkan revisi undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan cuma 1 jam. Waduh, Mas Tata, bagaimana pendapat Mas Tata tentang pernyataan yang diberikan oleh Hanur tadi? Ya. Di sini saya setuju dengan pendapat dari Mbak Didi dan Mbak Hanur itu, yang dimana pemerintahan kita saat ini benar-benar nggak baik-baik saja. Yang dari suara rakyat tidak dirapor, mereka sibuk mengurus kekuasaannya masing-masing gitu. Berusaha untuk terus berkuasa di negeri ini, padahal tanpa rakyat aja mereka nggak bisa apa-apa gitu. Karena apa-apa aja mereka bisa mengurus tanah dari rakyat, tapi rakyat tidak pernah disebut-sebutkan dengan pemerintah. Terus juga mereka asik dengan jabatan masing-masing gitu. Ya harapan saya sih semoga segera membaik gitulah. Siapapun nanti pemimpin barunya, ya saya harap bisa lebih mendengarkan suara-suara rakyat dan tidak hanya memberikan kepentingan sendiri gitu, yang betul-betul punya kekuasaan. Ya itu saja tanggapan saya. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibai, sebelum mengakhiri podcast kali ini, kami atas nama penyelenggara podcast meminta maaf atas segala ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kami di sini hanya sebagian kecil yang ingin sedikit mengutarakan apa yang kami rasakan. Semoga Indonesia bisa aman, damai, dan lebih bisa menerapkan keadilan bagi siapapun tanpa terkecuali. Ya, terima kasih untuk para pelajar dari SMA Al-Huda untuk sudah mau menyuarakan apa yang harus diutarakan. Walaupun tidak akan diraukan, setidaknya sudah bergerak dan demi keadilan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata selama podcast berlangsung. Kami pamit undur diri, semoga setelah ini kami dan kita semua di negeri ini baik-baik saja. Amin. Bye, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.
PKB